15 model pembelajaran aktif untuk menggerakkan siswa. Buktinya terus berkembang, siswa pasca sekolah menengah terlibat lebih banyak, belajar lebih banyak, dan mencapai lebih banyak dengan pembelajaran aktif. Dalam bukti lain, meta-analisis dari Proceeding National Academy of Sciences menemukan bahwa nilai ujian siswa meningkat 6% ketika pendekatan pembelajaran aktif digunakan. Dan siswa di kelas tradisional 1,5 kali lebih mungkin gagal daripada mereka yang diajar dengan metode interaktif. Selama masa tidak pasti seperti ini, mungkin akan lebih mudah untuk tetap menggunakan apa yang sudah dikenal. Tetapi bahkan jika kelas Anda sebagian atau seluruhnya telah dipindahkan ke online, itu tidak berarti Anda terbatas pada perkuliahan. Bahkan mengambil 5 atau 10 menit untuk beralih dari asupan pengetahuan ke interaksi dapat membuat perbedaan. Apakah Anda siap untuk pindah ke cara mengajari yang berbeda tetapi membutuhkan beberapa ide untuk Anda mulai? Atau mungkin Anda telah menjalankan kursus Anda dengan cara ini selama bertahun-tahun tetapi menginginkan ide yang sesuai untuk realitas baru? Apakah kelas Anda dilakukan secara langsung, online atau di antaranya? Berikut adalah 15 kegiatan belajar aktif untuk dicoba dengan siswa Anda semester ini. 1. Pikirkan perbaikan pasangan dalam twist pada Think Pair Share ini. Ajukan pertanyaan terbuka kepada kelas Anda dan mintalah siswa untuk memberikan jawaban terbaik mereka. Selanjutnya, pasangkan pelajar dan minta mereka menyetujui tanggapan. Kumpulkan 2 pasangan, dan berempat perlu melakukan hal yang sama. Lanjutkan sampai separuh kelompok saling berhadapan dengan separuh lainnya. Jika siswa Anda sedang online, ruang berakot di perangkat lunak konferensi memungkinkan Anda melakukan hal yang sama secara virtual. Berikut cara kerjanya di Zoom 2. Game perbaikan. Jika ruang kelas Anda sepi setingkat museum, tidak peduli bagaimana Anda mencoba menghidupkan suasana, cobalah beberapa kegiatan improvisasi berisiko rendah, bahkan tidak memalukan. Dalam 3 hal dalam permainan umum, pasangan mencari tahu hal-hal paling tidak terduga yang mereka bagikan. Ini juga dapat dilakukan secara online di ruang istirahat. Atau tantang siswa Anda untuk menghitung hingga 20 sebagai kelompok dengan 1 orang mengucapkan setiap nomor, tetapi tidak ada yang diberi nomor, dan jika 2 orang berbicara pada saat yang sama, setiap orang mulai lagi pada 1. Jika beberapa siswa berada di ruangan dan beberapa remote, Anda memerlukan audio ruang kelas dengan cakupan ruangan penuh agar ini berfungsi. Berikut cara audio Nurfa dapat membantu. 3. Menulis otak. Anda mungkin pernah mencoba melakukan brainstorming, tetapi apakah Anda sudah mencoba brainwriting? Dalam pendekatan ini, siswa diberi waktu untuk mengemukakan ide mereka sendiri secara individu sebelum membagikannya dengan lantang atau mempostingnya ke papan tulis online atau platform bersama lainnya. Membangun ruang untuk refleksi individu mengarah pada ide yang lebih baik dan sedikit pemikiran kelompok. 4. Jigsaw. Bantulah siswa membangun akuntabilitas dengan saling mengajar. Mulailah dengan membaginya menjadi kelompok rumah, 4 atau 5 orang bekerja dengan baik. Sekali lagi, ruang terobosan di Zoom atau Google Meet membuat ini sederhana meskipun semua orang jauh. Tugasi setiap orang dalam kelompok topik yang berbeda untuk dijelajahi. Mereka akan berkumpul kembali untuk bekerja dengan semua siswa dari kelompok lain yang mengeksplorasi ide yang sama. Setelah mereka menguasai konsep tersebut, siswa kembali ke grup asalnya dan semua orang berbagi keahlian yang baru ditemukan. 5. Pemetaan konsep. Pemetaan konsep kolaboratif adalah cara terbaik bagi siswa untuk menjauh dari perspektif individu mereka. Grup dapat melakukan ini untuk meninjau pekerjaan sebelumnya, atau dapat membantu mereka memetakan ide untuk proyek dan tugas. Pada masa sebelum COVID, Anda mungkin pernah menutupi dinding kelas dengan catatan tempel dan kertas bagan. Sekarang ada banyak alat online yang memudahkan untuk memetakan hubungan antar ide. 6. Makalah 1 menit. Berapa banyak yang bisa Anda jelaskan dalam 1 menit?
Di akhir kelas, atur penghitung waktu dan mintalah siswa mencatat wahyu atau pertanyaan terbesar mereka yang paling membuka mata. Aktivitas ini memungkinkan siswa merenungkan pembelajaran dan membangun keterampilan menulis, ditambah lagi Anda akan mengetahui pemahaman dan kesalahpahaman mereka. Berikut petunjuk lainnya yang dapat Anda gunakan untuk membuat siswa menulis 7. Reaksi waktu nyata saat siswa menonton video, kuliah mini, atau presentasi siswa lain, minta mereka membagikan reaksi real-time mereka. Ini membantu siswa melihat tren dan mempertimbangkan sudut pandang baru. Anda dapat mengatur hashtag untuk memungkinkan live tweeting, atau menggunakan fungsi obrolan di perangkat lunak konferensi Anda. 8. Catatan berantai. Tulislah beberapa pertanyaan pada selembar kertas dan berikan masing-masing kepada seorang siswa. Siswa pertama menambahkan tanggapan, gunakan pengatur waktu untuk membuat segala sesuatunya bergerak cepat, dan kemudian melewati halaman untuk mengumpulkan lebih banyak tanggapan. Berbagai kontribusi membantu membangun pemahaman yang lebih lengkap. Alternatif digital melibatkan penggunaan dokumen bersama yang diundang untuk mengedit beberapa siswa. Kemudian kelas Anda dapat memeriksa tanggapan dan mengidentifikasi pola dan bagian yang hilang. 9. Ide berbaris. Pilih pertanyaan yang memiliki berbagai tanggapan, dan kemudian tanyakan kepada siswa di mana mereka berdiri, secara harfiah. Jika Anda bukan social distancing, minta mereka untuk tampil di depan kelas dan mengatur diri mereka dalam barisan, berdasarkan spektrum jawaban yang mereka temukan. Di ruang kelas campuran atau ruang kelas yang jauh, minta mereka menempatkan diri pada garis bilangan virtual 10. Kutipan misteri. Ujilah seberapa baik siswa dapat menerapkan pemahaman mereka tentang suatu masalah atau posisi teoritis. Setelah mereka menjelajahi suatu topik, tunjukkan kutipan tentang hal itu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tugas mereka adalah mencari tahu sudut pandang orang di balik kutipan tersebut, dan membenarkannya di depan kelas. Siswa dapat memperdebatkan masalah ini dalam kelompok kecil sebelum memulai diskusi seluruh kelas. 11. Ide kencan kilat. Mintalah siswa menjelajahi ruang Anda, atau melalui ruang terobosan di Zoom atau Google Meet, berbagi wawasan tentang suatu topik atau promosi singkat mereka untuk proyek mendatang. Saat mereka mempresentasikan pembelajaran mereka beberapa kali pada beberapa kencan kilat, keterampilan presentasi dan perspektif siswa akan tumbuh. 12. Ulasan sejawat. Proses penilaian sejawat sama tuanya dengan akademisi, dan tidak pernah terlalu dini untuk memulai. Mintalah siswa menukar draft esai, proposal, atau laporan labi mereka, dan kemudian berikan komentar dan pertanyaan untuk satu sama lain. Pastikan Anda memahami dengan jelas apa tujuannya, menggunakan rubrik membantu. Misalnya, siswa dapat mengidentifikasi argumen yang menarik, pertanyaan yang tidak terjawab dan lubang dalam logika. 13. Question. Pernah memainkan Jeopardy? Kemudian Anda siap untuk bertanya. Ini seperti diskusi kelas standar tetapi hanya pertanyaan yang diperbolehkan, siswa menyebut pernyataan jika seseorang salah. Jika Anda memainkan permainan ini di awal kursus, pertanyaan dapat membantu membentuk kursus Anda. Jika Anda memiliki siswa di dalam ruangan dan menelepon dari kejauhan, pastikan pelajar jarak jauh mendapatkan waktu siaran yang sama dan bahwa sistem audio Anda menangkap suara siswa dengan jelas. 14. Membuat sketsa daripada membuat catatan kuliah tradisional. Coba minta siswa Anda membuat sketsa gambar yang mewakili apa yang telah mereka pelajari selama kelas. Ingat, ini bukan tentang kualitas seni, ini tentang bagaimana menggambar mendorong siswa untuk memvisualisasikan pemahaman mereka dan melihat pembelajaran mereka dari perspektif yang berbeda. 15. Pemetaan empati. Ambil satu halaman dari buku pegangan desainer dan ajak siswa untuk menjelajahi lebih dalam dengan merangkul sebuah perspektif. Sederhana saja, tulis apa yang dikatakan, dipikirkan, dilakukan, dan dirasakan seseorang. Kemampuan untuk memperlambat dan membenamkan diri dalam sudut pandang lain sangatlah berharga. Dalam pemikiran desain,
Peta empati membantu desainer menciptakan produk yang lebih baik bagi pengguna. Tapi proses ini bisa sama berharganya untuk menganalisis karakter dari sastra, tokoh sejarah, atau sikap politik. Audio ruang kelas, berevolusi audio Nurva dibuat untuk realitas baru dalam pendidikan tinggi. Sistem kami cepat dipasang. Mereka secara otomatis beradaptasi dengan perubahan konfigurasi ruang kelas. Dan dengan ribuan mikrofon virtual, mereka memungkinkan Anda menggunakan setiap sudut ruang Anda dan didengarkan, tidak perlu mikrofon eksternal. Catatan editor, posting ini awalnya diterbitkan Agustus 2018 dan telah diperbarui. Dan untuk tujuan demi meningkatkan kompetensi guru dan atau para pendidik serta mengatasi keterbatasan guru untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing, maka dibuatlah dalam bentuk narasi suara. Hal ini sebagai inisiatif Care mengatasi persoalan-persoalan pendidikan terutama dalam masa pandemi COVID-19. Persoalan mutu pendidikan adalah persoalan bersama, kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.